Bentar, saya bersihin dulu kerak-keraknya ya mas bro ya. Nanti saya kasih lihat bagian yang tumpul dan bagian yang masih tajam, masih bagus. Nah itu bisa dilihat bagian yang ada di dalam jari saya itu yang sudah tumpul, bagian yang di luar jempol saya itu yang masih bagus, yang masih tajam-tajam ya mas bro ya. Nah itu gara-gara ngelawan ini GT 2 kali ya memang reel ukuran 2000 ya mas bro ya, kita pakai buat ngelawan GT 3 kiloan ya memang kalah lah. Saya coba fokusin nggak bisa mas bro kameranya. Wah kamera, nanti kita beli kamera baru lah. Doain punya rezeki mas bro, mohon dukungannya ya. Nah kita coba ini buka dan bersihin bagian gear stick. Yang kuningan itu anggap gear stick mas bro ya. Wes pokoknya bosone wong desa wis angger ngono kuwi, gear stick. Nah itu dia mas bro, untuk skrup yang saya maksud tadi buat bongkar awal harusnya lewat situ, itu yang pertama dibongkar mas bro. Nanti semua otomatis itu gampang bukanya. Nah itu. Nah kan mas bro itu, wah keraknya super mas bro, sampai bener-bener macet. Aslinya yang penyebab macet utama itu di sini mas bro, sama gear rasio yang kotor sama karatnya itu, antara stick dan gear stick yang menempel oleh karat seperti itu mas bro. Kita bersihin ini, kalau ada yang punya ini amplas ukuran 1000 atau 1500 ya, ini kan yang halus itu bisa buat bersihin karatnya ini mas bro tuh kan. Kalau cuma pakai tisu itu ini belum maksimal, usahakan pakai itu apa namanya, pakai amplas ukuran 1000 atau 1200 sudah bisa mas bro ya. Kita ini kocok sampai bener-bener ngelinyir mas bro ya, sampai bener-bener bersih. Sudah lebih longgar mas bro ya, sudah lebih longgar. Tapi nanti di akhir tetap kita kasih pelunasan, kita kasih pelumasan mas bro ya, biar nanti maksimal. Nah ini gear yang inti nih mas bro, ini yang membantu ini bagian roll senar itu naik turun tuh lewat gear ini mas bro. Ada ini tonyolannya di atas gear ya. Nah bisa dilihat itu, kita bersihin dulu biar jelas. Nah itu ada tonyolannya ya mas bro ya, itu sebenarnya yang mendorong ketika berputar, yang mendorong ini bagian stick yang ada di dalam gear stick kuningan tadi itu, sampai mengakibatkan gerakan naik turun
seperti itu, sehingga rollnya ini ketika kita menggulung senar itu bisa rapi mas bro. Jadi itu yang bikin itu naik turun. Jadi ketika rollnya itu nggak bisa naik turun, maka yang pertama kita cek dari gear itu ya mas bro ya, dari rasio yang itu, seperti itu. Kita bersihin ini mas bro ya, bagian cangkang atau bagian apa yang namanya ya, casingnya juga kita bersihin bersih mungkin. Ini seperti saran saya yang pertama tadi ya, kalau ini punya kuas yang buat cat itu, usahain dicuci sekalian semuanya ya mas bro, dicuci sekalian pakai air, pakai sabun. Kemudian kalau sudah bersih, nanti kita cek lagi ada yang macet atau tidak. Ini kecuali ini ya mas bro, kecuali lekernya ini bisa kita cuci bersih pakai air, pakai sabun. Jadi nanti bersihnya lebih maksimal, nggak ada kerak-kerak yang kayak tanah tadi mas bro ya. Pelumas sudah berbentuk kayak tanah berkerikil. Wah gila ini mas bro, nyemplung air laut plung. Terus kita angkat, kita pakai mancing, kita puter-puter, kita scroll kita buat naik gulung seperti itu, otomatis kan ya air laut merata di dalamnya, nyampur maksimal. Udah gitu 1 bulan mas bro, 1 bulan lebih kayaknya nggak saya bongkar ini, karena faktor kesibukan, saya kerja nggak sempat buka, jadi ya saya bos saja. Nah, sampai hari ini mas bro saya baru sempat buka. Saya kepikiran buat rekod, siapa tahu bisa jadi ilmu baru buat teman-teman, bermanfaat seperti itu ya mas bro. Nah, kita langsung lumasi nggak apa-apa mas bro. Jangan dikatain ya mas bro ya, ini saya pelumasannya ini pakai minyak goreng, nggak kuat beli nggak kuat beli pelicinnya mas bro, nggak kuat beli vaselinnya. Jadi ya sudah, ini ala kadarnya. Saya suka minyak goreng karena apa mas bro, dia kalau kena air itu nggak gampang luntur, nggak gampang ini hanyut ikut air, jadi dia cenderung menempel. Insya Allah lebih gampang lah, lebih awet mungkin ya, seperti itu. Pastikan dia ini ya mas bro, masuk ke rumah-rumahnya ya mas bro ya. Kita lumasi semua pakai minyak goreng. Ini kalau yang ada modal mas bro, lebih baik sih pakai vaselin kayaknya ya, dipakai vaselin yang kita beli dari toko. Ini mungkin lebih bagus karena dia juga bisa kita kasih lebih di bagian gear-gearnya, jadi stok buat dia ketika nanti kering kan ya, ada cadangan vaselin di ini yang kita kasih lebih lah di dalam lah ya, seperti itu. Nah kita coba rakit mas bro, semua sudah rapi, semua sudah kita lumasi, kita rakit. Yang pertama adalah tadi plat kancingan kita pasang dulu ya mas bro ya. Nah itu untuk ring yang samping mana itu ya, samping kanan itu yang ikut leker plastik mas bro ya, itu ada di bagian luar. Nah seperti itu. Kemudian untuk gear yang ada tonyolannya tadi mengikuti seperti itu. Nah seperti itu mas bro, kita harus
benar-benar ingat, jangan sampai ada bagian yang ketinggalan ya Mas Bro. Nah ini bagian yang terhubung dengan gear stick yang di dalam gear kuningan tadi Mas Bro. Nah ini masukinya jangan salah ya Mas Bro ya, menghadapnya ini jangan salah. Nah, dan jangan salah ambil skrupnya Mas Bro. Sebenarnya gampang bedain skrup antara satu skrup satu bagian mana itu sudah gampang lah pokoknya, ini diteni gampang diingat sebenarnya. Untuk detailnya nggak terlalu banyak untuk reel yang saya pakai ini Daido 2000 ya. Untuk reel yang saya pakai ini Daido 2000. Ini reel pertama saya Mas Bro. Nah, dan jangan salah ya, yang leker yang tebal ini untuk bagian atas, yang bagian di bawah roll gulung senar, dan yang leker tipis ini bagian samping Mas Bro ya. Nah, dan ring yang ini Mas Bro, sebenarnya fungsinya itu untuk menekan gear gede itu agar lebih menempel kepada gear stick yang kuningan Mas Bro. Kenapa? Karena ketika dalam kondisi masih baru, belum pernah diservis, dia itu sedikit renggang ya Mas Bro ya. Nah, ada jarak antara gear besar sama gear stick kuningan itu. Seperti itu. Jadi ketika dia sudah rampal, saya ingin dua gear ini lebih saling menggigit Mas Bro. Jadi saya tekan pakai itu. Nah, saya tekan pakai ini ring buatan saya itu dari bahan plastik Mas Bro. Kalau yang penasaran itu dibuat dari apa, itu saya pakai ini apa namanya, saya pakai tutup pentil sepeda motor Mas Bro. Saya potong sedemikian tipis, untuk tipis tebalnya menyesuaikan saja Mas Bro ya. Tebal tipisnya menyesuaikan. Jadi itu bisa bikin gear besar tadi ke gear yang kuningan ini lebih saling menggigit Mas Bro. Jadi nggak ada jarak antara mereka. Dan pastiin mereka benar-benar terlumasi dengan bagus ya Mas Bro ya. Kita pasang kembali one by one, step by step, jangan sampai ada yang ketinggalan ya Mas Bro. Nah seperti itu. Nanti kalau ketinggalan kan repot Mas Bro, kita bongkar lagi. Kita harus cermat dalam hal ini. Oh ya, saya perlu kasih tahu Mas Bro semua ya. Kalau reel sebelum bagian roll gulungan senarnya dipasang, itu biasanya memang sulit untuk diputar menggunakan tuas Mas Bro. Ya, seperti itu. Ini perlu diingat. Nah, itu masih berat Mas Bro. Ini masih berat, saya coba putar. Tapi nanti setelah kita pasang bagian rollnya ini, nanti akan berputar sempurna ini Mas Bro. Ya, kita coba lihat saja nanti ya. Kita pasang semuanya dulu.
untuk bagian ini pastikan benar-benar kencang ya Mas Bro ya, supaya bagian lekernya ini enggak bergerak naik turun, ikut naik turun. Nah ini kalau dia bergerak naik turun ini akan menimbulkan suara kasar Mas Bro. Bisa dilihat masih berat untuk diputar, tapi setelah nanti rollnya ini kita pasang nanti akan berbeda. Nah kita simak dulu Mas Bro. Mas Bro sudah lihat sendiri tadi ya, untuk gear besarnya tadi udah bener-bener separuh yang hancur Mas Bro. Sebenarnya udah nggak layak pakai, tapi kita cari onderdilnya nggak ada, susah ya Mas Bro ya. Kalau di kota saya itu susah cari yang ini karena belum banyak toko alat pancing yang besar dan menyediakan banyak stok onderdil spare part seperti ini. Nah jadi saya coba kita perbaiki dulu lah kan, seperti itu. Nah ini hasilnya Mas Bro. Seperti yang Mas Bro semua lihat, untuk locknya ini bekerja seperti ini Mas Bro cara kerjanya. Nah jadi untuk membuat replikanya sebenarnya itu cukup mudah, kita cuma menyesuaikan ini jarak gerak, menyamakan jarak gerak kawat yang sekarang dengan kawat yang lama, seperti itu ya. Kita pasang bagian bawah rollnya Mas Bro ya. Nanti kita lihat. Sepertinya dari sini sudah bisa kita lihat putarannya seperti apa nanti. Walaupun akan lebih sempurna ketika bagian rollnya kita pasang. Ingat Mas Bro ya, untuk bagian ini perlu diperhatikan untuk membuka bautnya itu searah jarum jam. Itu untuk membukanya Mas Bro ya, searah jarum jam. Ketika kita memasang kembali, mengencangkan, kita berlawanan dengan arah jarum jam, berlawanan dengan arah gerak jarum jam, seperti itu Mas Bro. Nah ini sudah lumayan Mas Bro ya, sudah enteng, sudah nggak macet kayak tadi. Nah padahal kita cuma pakai alternatif semua Mas Bro ya. Sebenarnya ini rel sudah bobrok, sudah pernah melakukan hal-hal ekstrim di luar batas kemampuannya Mas Bro, tapi kita paksakan agar tetap hidup. Ini rel pertama saya ini Mas Bro ya. Setelah ini memang ya buat ini aja lah ya, buat kegiatan mancing-mancing ringan saja ini. Setelah ini sudah tua Mas Bro. Nah Mas Bro sudah enteng sekali kan Mas Bro kan, walaupun agak seret karena tekanan ini ring yang buatan saya sendiri tadi ini memang sedikit mempengaruhi, tapi alhamdulillah dia sudah bisa bekerja dengan sempurna lagi Mas Bro, walaupun nggak maksimal. Nah sudah enteng Mas Bro ya, bisa dilihat seperti itu. Setelah kita pastikan tidak ada spare part yang tertinggal, onderdil yang tertinggal, kita tutup sempurna semua casingnya ya Mas Bro.
Nah, terus kita bersihin, terus sudah kita tinggal pakai buat action besok. Gas. Masih sedikit kaku ya Mas Bro ya, nanti kita putar-putar sampai ini mereka benar-benar apa ya, terlumas dengan sempurna. Ini bagian sendi-sendi di dalam rasionya ini. Mungkin cuma itu Mas Bro, pengalaman saya, ilmu saya yang ya versi saya lah ya, versi Sapan Kecil 33 dalam memecah masalah reel yang macet, reel yang rusak. Ini di bagian locknya, di bagian rasionya. Untuk saat ini memang solusi kita seperti itu Mas Bro. Nah, setelah itu kita mohon dukungan dan support dari teman-teman Mas Bro semuanya untuk dukung kita dengan cara subscribe, like, and comment, atau yang sedang beringan tangan bisa share video kita Mas Bro ya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Bro.